Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Vlog. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kawan ya, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sholat 5 waktu kawan ya. Oke, di kesempatan kali ini kawan ya, saya akan coba sharing lagi atau mungkin berbagi ke teman-teman tentang aturan-aturan terbaru di Indonesia menjelang pergantian tahun seperti itu kawan ya, yang telah ditetapkan tanggal 9 Desember kemarin, yang akan aktif tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Aturan-aturan tersebut atau mungkin poin-poin itu ada 19 kawan ya. Jadi yang pertama, tetap mematuhi namanya protokol kesehatan, yaitu 5M. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau social distance, terus mengurangi kegiatan atau mobilisasi kawan ya. Terus kemudian menghindari kerumunan atau mungkin khalayak ramai. Itu yang pertama kawan ya. Terus kemudian poin yang kedua kawan ya, itu mempercepat target vaksin di wilayah masing-masing. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum vaksin ya, atau mungkin menunggu antrian yang lama, jadi mohon secepatnya untuk vaksin seperti itu kawan ya. Yang ketiga, mulai vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun. Ini untuk orang tua ya, untuk mendaftarkan ke pemerintahan desa ya, mungkin kepala desa, lurah, RT dan RW di setempat. Kemudian yang keempat kawan ya, memperketat arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia. Jadi pemerintah telah memperketat ya, mungkin PMI, teman-teman TKI TKW yang dari luar negeri, mungkin bekerja mahasiswa atau mungkin pengusaha seperti itu diperketat dengan karantina 10 hari sampai dengan 14 hari kawan ya. Yang kelima, memperbanyak dan memaksimalkan pengguna aplikasi Peduli Lindungi kawan ya. Jadi untuk teman-teman harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi, karena di Indonesia sudah diberlakukan untuk memasuki mall, market, swalayan dan lain sebagainya itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi seperti itu kawan ya. Terus kemudian yang keenam, melakukan pengetatan atau protokol kesehatan di gereja atau tempat belanja dan usaha lokal. Jadi menjelang tahun baru, mungkin di gereja-gereja banyak rame ya, mungkin acara dan lain sebagainya, itu juga diperketat. Seperti itu kawan ya. Yang ketujuh, membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya dan olahraga. Jadi di malam tahun baru mungkin teman-teman mempunyai program seni, budaya, olahraga itu juga dibatasi kawan ya. Yang kedelapan, membatasi kegiatan yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah juga membatasi kegiatan yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru seperti upacara-upacara atau mungkin di gereja-gereja ya, upacara di gereja dan lain sebagainya. Itu juga dibatasi kawan ya. Yang kesembilan, menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari 2022. Jadi di tempat kalian ya, mungkin alun-alun tempat ramai ya, mungkin di pertengahan kota seperti itu ya, atau di jantung kota, itu biasanya dipenuhi orang-orang untuk merayakan malam pergantian tahun, menyalakan kembang api, trompet dan lain sebagainya kawan ya. Itu juga ditutup kawan ya, mungkin dijaga polisi atau mungkin dipasang barikade seperti itu atau diblok. Yang ke-10, pelaku perjalanan luar kota harus sudah divaksin 2 kali dan melakukan tes antigen 1 kali 24 jam. Jadi mungkin teman-teman yang melakukan mau keluar kota itu harus divaksin 2 kali kawan ya, vaksin pertama dan kedua seperti itu, dan menunjukkan hasil tes negatif gitu kawan ya, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Yang ke-11, bagi orang yang belum vaksin
dan orang yang tidak divaksin dengan alasan medis dilarang bepergian jauh. Intinya teman-teman yang belum vaksin ya, itu dilarang bepergian jauh keluar kota, keluar Jawa dan lain sebagainya. Bahkan apalagi di luar negeri kan itu nggak boleh. Atau mungkin kendala penyakit kawan ya, jadi nggak bisa untuk sementara waktu divaksin, itu juga tidak diperbolehkan untuk keluar kota. Yang ke-12, perayaan tahun baru 2022 sebisa mungkin menghindari kerumunan dan perjalanan, karena namanya Natal itu sangat ramai ya di tempat-tempat umum ya, tentunya di mall seperti itu, di jalan-jalan itu biasanya seperti itu sangat ramai sekali, dan sebisa mungkin kawan ya itu menghindari orang banyak seperti itu kawan ya. Yang ke-13, melarang adanya pawai atau arak-arakan tahun baru baik tertutup dan terbuka kawan ya. Jadi pemerintah melarang juga arak-arakan pawai atau mungkin jalan bersama, sepeda bersama, jalan santai, sepeda rias seperti itu di sementara itu dilarang kawan ya. Karena itu menggerombol atau mengelompok seperti itu, jadi menimbulkan penularan virus corona seperti itu kawan ya. Yang ke-14, meniadakan event atau program perayaan Nataru ya di pusat perbelanjaan dan mall kecuali pameran UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Jadi pemerintah juga meniadakan program perayaan Nataru di pusat perbelanjaan di mall misalnya seperti itu, kecuali yang pameran UMKM ya seperti itu. Pameran UMKM itu apa ya? Usaha mikro kecil dan menengah. Ini biasanya dilakukan pemerintah untuk menggalang apa istilah investasi ya seperti itu. Yang ke-15, pusat perbelanjaan atau mall buka jam 9 sampai jam 22 ya, jadi jam 9 pagi buka sampai jam 10 malam. Terus kemudian pengunjungnya juga nggak boleh 100% kawannya, cuma 75%. Yang ke-16, kegiatan makan dan minum di pusat perbelanjaan atau mall dapat dilakukan dan pembatasan maksimal 75%. Jadi mungkin kegiatan ya makan minum di pusat perbelanjaan mall misalnya, biasanya ngopi, makan ya istilahnya itu santai di kafe itu juga dibatasi seperti itu kawan ya, atau hangout lah, cuma 75%. Yang ke-17, menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat wisata prioritas ya. Jadi pemerintah juga mengatur kembali ganjil genap ya, ini di ibu kota untuk mengurangi kemacetan seperti itu. Yang ke-18, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% dari total kapasitas. Jadi jumlah wisatawan kawan itu juga dibatasi ya, mungkin di Ancol, kebun binatang ya, Monas itu juga dibatasi, yang biasanya 100% menjadi 75%. Yang ke-19, mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang-orang berkumpul gitu ya. Jadi menggunakan pengeras suara ya, toa atau mungkin trompet itu dilarang ya, dikurangi lah seperti itu, dikurangi karena menimbulkan apa ya istilahnya itu rame-rame ya istilahnya, ntar pada kumpul-kumpul semua karena mendengar bunyi-bunyi trompet seperti itu. Oke, mungkin segini dulu ya video kali ini kawan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Mr. Vlog. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.